Milenial kemana? Milenial hari ini untuk Sumatera Barat kemana? Dari analisa Anda, Bung Sukun. Di Anies, sewaktu dia memimpin Gubernur DKI Jakarta, Anies membangun atau membuka ruang publik untuk anak muda. Dalam berkreasi untuk menggrid manajemennya seorang Anies Baswedan, dibayar nggak tuh? Kalau Anda memilih pemimpin Anda, ya Anda pilih. Karena itu sistem demokrasi harus sehat, bukan harus dikotori dengan money politik. Wah, sadar. Nah, pada hakikatnya demokrasi tanpa ada kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi itu bagaikan mayat tanpa kain kafan. Kalau saya sendiri. Ngeri mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Showtime. Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat kembali hadir menyapa viewer sedunia. Ini kita masih bicara tentang pemilu 2024. Bersama saya hadir Arif Rahman Hakim. Tapi dunia maya kenal sama dia dengan Sukun. Nah, dia merupakan relawan milenial Paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kami dalam waktu sesingkat-singkat mungkin akan menggali, mengorek tentang suara milenial itu di Sumatera Barat kemana muaranya. Bung Sukun, selamat malam. Selamat malam, Sukun, sehat-sehat Sukun. Sehat, dia orangnya kemayu dan lain-lain. Gimana Sukun melihat polarisasi sikap atau pemikiran milenial Sumatera Barat dalam menghadapi pemilu 2024? Nah, sebetulnya kalau saya sendiri nih, udah Toai, kaum milenial maupun anak muda lah, sudah saatnya ataupun sudah eranya mungkin untuk dalam menentukan sebuah pilihan. Entah siapapun itu kelak nantinya akan menjadi pimpinan dalam negeri ini, yang jelasnya kita akan mengikuti pesta demokrasi yang ada di dalam negeri kita sendiri. Nah, seperti itu. Ya, berarti milenial hebat itu harus aktif. Harus ikut pemilu. Harus. Jangan tidur ketika orang ke TPS. Iya. Oh iya. Nah, harus, karena kenapa? Karena anak muda menyimpan banyak impian maupun harapan terhadap pemimpin-pemimpin yang akan ke depannya seperti itu. Apa harapannya? Harapan ke depannya supaya yang pertama, dalam segi sudut kacamata saya sendiri, harus bisa berbuat maupun berinovasi. Nah, berinovasi dan berbuat dalam artian seperti apa? Kebanyakan anak-anak muda itu jujur pada kenyataannya. Di sebelumnya itu sangat apatis. Dan saya pun sebelumnya dulu menyadari akan hal itu. Politik ya? Iya, saya anti dulu terhadap politik. Karena apa? Politik ya? Tidak. Karena kenapa? Saya sendiri pun waktu itu janji-janji bla bla segala macam. Nah, akan tetapi melihat apa yang terjadi pada hari ini, sudah saatnya mungkin untuk anak-anak muda yang ada di Sumatera Barat ataupun di seluruh Indonesia untuk menentukan siapa pilihan untuk menjadi memimpin di negeri ini. Seperti itu, Bang Toai. Dan saya rasa milenial pun sudah saatnya untuk mengambil ahli tatanan politik maupun pemilihan demokrasi yang ada di Indonesia. Ya, karena milenial ini hari ini punya slot terbesar dalam menentukan arah pemilu ini. Ya, betul. Ya kan? Betul, karena kenapa? Secara tidak langsung anak muda menginginkan sosok yang lebih vulgar dan fresh. Vulgar dan fresh. Iya. Vulgar dalam artian dia terbuka. Yang secara gamblang ya vulgar itu seksual. Bukan ya. Bukan. Jangan sampai ke kiri, cukup. Milenial kemana? Milenial hari ini untuk Sumatera Barat kemana? Dari analisa Anda, Bung Sukun. Itu sebenarnya relatif. Relatif. Akan tetapi karena saya pendukung 01, saya lebih condong ke 01.
Ya dalam penataan di kalangan milenial lain gimana? Dalam pandangan saudara Sukun? Insya Allah, semenjak beberapa kali debat presiden dan wakil presiden, kita bisa melihat di sana mana kualitas dan mana yang namanya kuantitas untuk memimpin negeri. Tapi katanya awal-awal dulu milenial ini, terutama Gen Z, lebih cenderung kepada yang yang berpenampilan jenaka, nggak memikirkan konten. Nah, ya itu betul. Nah, karena kenapa? Kalau saya sejak, ya balik lagi itu relatif sih. Ya udah. Akan tetapi pada hari ini milenial sudah bisa untuk menentukan mana yang akan memimpin negeri ini. Sadap, luar biasa milenial Ya, ini ya. karena kenapa? Milenial sudah cerdas dalam merespon isu maupun polemik yang terjadi dalam negeri ini. Nah, kalau tidak ada milenial, mungkin tragedi 98 itu tidak akan terjadi. Iya, itu. Gitu. Itu digerakkan oleh kaum milenial waktu itu. Kalau tidak ada kaum milenial, mungkin Kuba tidak akan berevolusi. Kuba? Iya. Kenapa tuh? Kok sampai ke Kuba lu bandingin? Ya, karena kenapa? Itu kan pengaruh dari anak muda. Berarti kalau nggak ada milenial, Wakanda nggak populer. Bisa jadi. Bisa jadi. Apa sih yang membuat milenial itu lebih cenderung memikirkan paslon 01? Kalau dari analisa Sukun? Kalau saya pribadi dari sudut pandang kacamata saya sendiri. Apakah karena dia punya program membuka lapangan pekerjaan? Itu sudah jadi jargon presiden dari masa lampau kalau seperti jadi itu. Apa tuh? Akan tapi saya sendiri nih ya udah saya melihat sosok Anies dan Caimin ini dalam beberapa sesi debat itu yang pertama saya nilai. Pertama dia ketika Anies Rashid Baswedan ini menjadi Menteri Pendidikan. Nah di situ beliau ada melakukan sebuah gebrakan. Terus dilanjut dengan beliau memimpin DKI Jakarta sampai hari ini. Nah itu yang menjadi titik balik saya melihat untuk menentukan pilihan. Karena kenapa? Saya sendiri selaku penikmat, bisa dikatakan penikmat seni, terus untuk di Sumatera Barat, kultur dari dari Sumatera Barat itu kita butuh namanya prestasi ruang publik. Nah, di Anies sewaktu dia memimpin Gubernur DKI Jakarta, Anies membangun atau membuka ruang publik untuk anak muda. Seperti itu. Iya. Tapi gelombang berbalik arahnya milenial ini udah terbaca sejak Desa Anies itu mulai viral. Ya, betul. Ya, betul itu. Terakhir di Jakarta kaum milenial berdoncek kalau istilah awak untuk menghidupkan Videotron di beberapa titik, lalu berapa jam sudah tuh di take down. Ya, betul. Akhirnya tweetan milenial di netizen ngeri kan. Ya, betul. Dan dibalas ketika dia bertemu Anies dengan food truck. Dikasih milenial food truck. Ngeri-ngeri sedap juga. Iya, betul. Kreativitasnya. Iya. Lalu ada pula wajah-wajah kayak bertopeng itu nggak tahu saya. Saya milenial ini masalahnya. Ini kreasi ini yang diinginkan kaum milenial. Nah, ya itu karena kenapa? Letak kebebasan ekspresi itu terhadap menentukan calon pemimpin negeri ini itu yang sangat diperlukan. Karena kenapa? Kembali lagi ketika mungkin paslon-paslon lain tentang istilahnya dengan keterbukaan, dengan menjawab visi misi ataupun menyampaikan visi misi, akan tapi anak muda di situ bisa melihat di celah-celah mana yang bisa untuk meyakinkan, oh berarti ini pemimpin yang benar. Nah, karena kenapa? Saya sendiri pun mempunyai alasan untuk memilih Anies itu. Apa itu alasannya? Ya karena kenapa? Alasannya apa? Yang pertama, Bapak Anies terbuka terhadap anak muda. Apa contohnya? Dalam berbagai sesi pertanyaan ataupun yang lain, salah satu contohnya yaitu membuka fasilitasi ruang publik. Nah itu adalah yang dibutuhkan anak muda pada saat sekarang. Pada hakikatnya, semakin majunya modernitas itu yang menerpa di era sekarang itu semakin banyaknya kebutuhan fasilitasi ruang publik yang harus disampaikan. Seperti itu. Kemudian milenial
Kan banyak ini. Milenial ini kan cerdas-cerdas juga memanfaatkan ruang-ruang teknologi kan gitu. Iya, kan? iya, iya. Memanfaatkan kemajuan informasi teknologi. Apakah untuk relawan milenial Anies ini dalam berkreasi untuk menggrip manajemennya seorang Anies Baswedan dibayar nggak tuh? Itu kalau Kan saya ngeri bahasa buzzer ngeri. iya mungkin kan di sisi lain kan mungkin oh ini nih dibayar nih tim sesnya ini segala macam. Kalau kita merespon kayak gitu, kalau cuma kita dengan termakan dengan satire ataupun delik-delik yang mencoba untuk mendiskreditkan kayak gitu, yang ngapain harus kita jawab? Oh iya. Kalau Anda memilih pemimpin Anda, ya Anda pilih. Karena itu sistem demokrasi harus sehat, bukan harus dikotori dengan money politik. Wah, sadar. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau saya pribadi untuk kedepannya nanti entah siapapun lah presidennya, edukasi terhadap politik itu perlu terhadap anak-anak muda. Bukan dalam artian saya berbicara seperti ini untuk mencalonkan diri, tidak. Oh, tidak ya, tidak. Akan tapi, ya. Sukun tetaplah sukun, iya, kan gitu. Iya, akan tetapi karena kenapa saya berbicara seperti ini? Pentingnya generasi muda untuk memilih ke depannya, yaitu untuk menentukan masa depan bangsa ini dan masa depan cucu anak kita dan ke depan. Aman dalam berkreativitas Ya, biar aman beraktivitas dan memberikan kebebasan ekspresi. Oh. Nah, itu yang perlu. Baik itu di media nyata maupun media Ya. Iya betul, itu yang perlu. Karena apa? Media maya ya. Iya, karena apa? Kalau kebebasan berekspresi atau kebebasan dalam berpikir itu dikurung, maka saya rasa mungkin ini dari sudut pandang saya sendiri, saya menilai, maka sama saja kita tidak melakukan apa itu demokrasi. Pada hakikatnya demokrasi tanpa ada kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi itu bagaikan mayat tanpa kain kafan. Kalau saya sendiri, menilai. Nah, mayat tanpa kain kafan. Iya, nah jadi seperti itu. Dan itu tidak ada sama Anies dari analisa Anda? Insya Allah karena saya memilih beliau, insya Allah. Bukan saya mendahului atau tidak, insya Allah itu tidak akan terjadi pada tubuh Anies. Terkunci ruang kebebasan dan ruang berekspresi. Iya, karena kenapa? Anies sudah membuka ruang. Ya. Saya menyaksikan bagaimana dia berdialog dengan para milenial. Iya. Kayaknya cair banget gitu. Iya betul, dari sekian berbagai debat yang kita lihat, baru kemarin tuh debat wakil presiden kan. Nah disitulah kemungkinan kalau saya pribadi selaku anak muda di situ kita bisa menentukan pilihan. Sadap, yang kemarin malam itu. Jangan debat asal caru-caru aja, kan gitu kan. Ya ntar nanti walaupun banyak nanti kan yang mendiskreditkan segala macam, ya bodoh amat lah. Itu tipnya gimana itu melihat ini milenial karena sudah terkontaminasi. Saya lihat itu banyak juga yang merecoki TikTok saya gitu kan, tapi ketika saya lihat followernya cuma 9, 16. Anggap aja dia fans tersembunyi. Oh sadap. Itu ya, aja. Itu aja. Iya. Itu santunnya seorang Sukun. Terakhir, Sukun sebagai relawan milenial meyakini bahwa punya ruang kebebasan dan ruang berekspresi harus dibuka selebar-lebarnya dengan tatanan aturan-aturan yang sesuai dengan harapan kaum muda, kaum milenial sendiri. Kalau tidak, maka itu mayat seperti bagaikan mayat tanpa kain kafan. Bagaikan mayat tanpa kain kafan. Itu luar biasa ngerinya. Closing statement lu Sukun tentang milenial dalam Pilpres 2024. Untuk kawan-kawan abang-abang semuanya yang ada di tanah air ini, ayo kita ramaikan, kita ikuti dan kita jalani festival demokrasi yang akan terjadi sebentar lagi di negeri kita. Tentukan pilihan kita untuk membawa Indonesia menuju perubahan. Seperti itu, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sukun terima kasih dan sangat bahagia saya dan bangga bisa menjadikan Sukun sebagai narasumber di Ngobrol Pintar bareng Toat malam ini. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos. Ciao.